Kami mau berserah kepada-Mu, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Kami haus akan firman-Mu, Tuhan. Kami rindu akan firman. Ini kami berjalan, Tuhan. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Di tengah dunia yang jahat ini, Tuhan. Biarlah kami berserah, bersandar, mengiring akan Engkau, ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Mari ya, kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku,
Kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Segenap pikiran kami, segenap kehendak kami ya Bapa. Kami mau serahkan dalam kuasa nama-Mu. Untuk memuliakan, bayangkan mengiringmu seluruh hidupku masuk dalam tak percaya pikiran mengarahkan setiap pikiran dan hati sesuai dengan rencana. Sebab malah harapan kami kami teguh bersama-Mu Tuhan. Ini kami berjalan pakai lagu kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau nyatakan mengiringmu seluruh hidupku.
memuliakan Engkau di tempat ini. Kami boleh meninggikan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami. Terima kasih. Glory bagi. Haleluya. Glory bagi. Mari kita siapkan hati. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, mengiring seumur hidup. Haleluya. Glory bagi. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Pikiran kami, kehendak kami, hati kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Jauh daripada kami sendiri mengenal diri kami. Ambil alih kami semua, nyatakan segala kuasa dan kemuliaan
memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan. Kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan. Kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja pasal 17. Kita lihat ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Ya. Ya, saya akan bacakan. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu tema yang baru. Di sini dikatakan bahwa dalam bulan ini, masuk bulan yang baru, jangan kita pandang rendah. Jangan pandang rendah siapapun dia. Ya. Saudara kita, mau siapapun dia, kita jangan memandang rendah. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu yang terjadi kepada Elia. Apa yang terjadi kepada Elia? Kalau kita melihat bahwa ada kekeringan yang terjadi selama 3 tahun dan 6 bulan terjadi di wilayah Israel. Karena apa? Ada murka Tuhan, kemarahan daripada Tuhan, bahwa bangsa itu bukan memuliakan Tuhan, tetapi dia lebih kepada memuliakan dewa-dewa. Nah, itu Tuhan marah. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, kita lihat bahwa dari ayat yang pertama, coba perhatikan dari ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead, Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Berarti apa? Elia menahan sesuatu. Elia menahan hujan dan embun. Malam hari hanya ada embun yang turun, ya, membuat apa? Tumbuhan itu bisa tetap bertumbuh. Tetapi kalau tidak ada embun, tidak ada hujan, apa yang terjadi selama bertahun-tahun? Nah, kita lihat dulu di dalam Yakobus 5 ayat 17, di situ dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Itu waktu yang lama. Air sungai pun kering.
Ya, mata air pun kering. Apa yang terjadi? Kalau terjadi kekeringan demikian, air sangat berharga, minyak pasti ada harga. Amin. Kalau kita lihat di Arab, air sangat berharga, minyak tidak berharga, harganya di bawah daripada air. Di daerah wilayah Timur Tengah, air sangat berharga. Kenapa? Itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan setiap manusia, kebutuhan setiap makhluk hidup. Dia harus minum air. Nah, itu yang terjadi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, di sini dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, apa saja yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apa saja yang kita minta sama Tuhan, kita sungguh-sungguh kita minta sama Tuhan pasti. Karena apa? Dia adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Nah, kita kembali pada pembacaan kita. Di situ dikatakan bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, setiap pagi dan setiap sore burung mengantarkan daging dan roti. Aneh nggak kira-kira? Burung datang membawa roti dan membawa daging buat Elia. Itu setiap pagi dan sore. Nah, coba kita perhatikan di pembacaannya ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit dan di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ada satu yang luar biasa. Ada satu pemandangan yang lain daripada yang lain. Tetapi Tuhan bisa menyuruh apa aja. Tuhan bisa memerintah apa aja. Seekor burung gagak bisa memberi Elia makan roti dan daging itu sepanjang pagi dan sore. Dari mana? Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan yang memerintah, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, kita perhatikan pada pembacaan kita. Di situ mulai ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Selama berapa tahun? 3 tahun dan 6 bulan. Itu waktu yang cukup lama. Baru setahun aja tidak hujan, petani berteriak. Kenapa? Tidak ada yang bisa dihasilkan. Ya, tidak ada yang bisa dihasilkan. Mesti cari alternatif lain, mesti cari usaha lain untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu yang terjadi. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika air sungai itu kering, dia harus cari tempat yang lain. Dia harus keluar dari sana. Dia harus pergi dari sana. Nah, Tuhan perintahkan dia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan memerintahkan
ada seorang janda yang akan memberikan dia makan. Dan janda ini bukan janda yang kaya, janda ini bukan janda yang punya banyak duit, janda ini bukan punya banyak makanan. Dia terbatas. Kalau di firman Tuhan berkata bahwa dia hanya punya sisa segenggam tepung dan sedikit minyak. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi segenggam tepung dan sedikit minyak ini bisa bertahan selama berapa? Masa yang sulit. Ya, bisa bertahan selama masa-masa sulit. Tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Tuhan yang mengerjakan ini, tidak ada satu kuasa yang dapat menahan. Kenapa? Tuhan yang memerintah. Dia menahan hujan dan embun, sehingga hujan dan embun itu tidak turun. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang salah dengan Allah. Kalau kita melihat, nanti pulang boleh baca kembali di rumah, lihat kembali ayat pasal-pasal sebelumnya. Kenapa demikian? Nah, Ahab dan Isabel itu yang jadi persoalan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka melayani seorang pemimpin, seorang raja, dan mereka bikin salah di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan mau, kenapa Elia tidak disuruh kepada pejabat? Ya, biasanya kan kita kalau ke satu tempat, ke luar kota, ke kota-kota yang lain, pasti kita rindu untuk atau ada acara atau ada apa, diutus datang ketemu orang yang bisa menampung kita. Ya, yang bisa menampung kita, bisa memberi makan dan segala macam. Tetapi berbeda dengan Elia. Pada waktu itu janda bukan sama dengan janda yang pada waktu sekarang masih punya pekerjaan. Ya, janda pada waktu itu hanya bisa di ladang, ya, di sawah. Orang zaman dulu sekolah aja nggak jelas, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Kerja apa aja yang harus dia bisa kerja, dia kerja. Kalau sekarang kita lihat di mana-mana wanita jadi wanita karir dan segala macam, punya banyak duit, punya penghasilan yang besar, bisa memberikan makan yang luar biasa. Tetapi di sini kalau kita perhatikan, dia bersama dengan anaknya. Kita lihat dulu. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Karena tahu segenggam tepung itu bisa makan, ketika diolah hanya bisa makan dia bersama dengan anak. Setelah makan, dia tunggu waktu untuk dipanggil. Nah, itu yang terjadi. Di sini dikatakan bahwa dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berarti kekeringannya begitu luar biasa, sampai sumber makananku habis. Ya,
sumber makanan pun habis. Orang boleh jual segala sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Di sini wanita ini, janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Itu yang Elia katakan kepada janda ini. Dia melepaskan berkat, dan berkat itu mengalir terus. Tepung itu tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang, tidak pernah habis. Ketika dituang dia mengalir terus. Ya, itu yang terjadi. Mereka bertahan sangat lama, sampai pada waktunya turun hujan. Di situ dikatakan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Dan itu terjadi. Dan janda itu bisa hidup dari segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bukan banyak minyak. Ya, kita baru kurang sedikit beras di rumah pasti udah stres. Kenapa? Ibu-ibu di dapur pasti ini beras sudah berkurang, kondisi lagi gak bagus. Hari-hari ini kondisi tidak memungkinkan. Jadi begitu mulai berkurang, apalagi beras habis, itu pasti ibu-ibu mulai kepikiran, ngomong sama suaminya, segera cari. Nah, itu yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan janda ini? Tuhan tidak memilih janda yang kaya. Tuhan tidak memilih pejabat supaya Elia ditujukan ke sana. Tetapi Tuhan memilih seorang janda. Kenapa? Tuhan memakai dia. Tuhan tidak melihat dia, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati daripada seorang janda itu. Dia tetap dengan Tuhan. Kondisi seburuk apapun, dia tidak lari. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Ini satu prinsip yang luar biasa yang janda ini pegang. Kenapa? Dia tidak lari kepada hal yang lain. Dia tidak lari kepada kebanyakan, tetapi dia lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Ya, setelah mereka makan, dia bersama dengan anaknya. Apa yang terjadi? Mereka tunggu kematian itu datang. Tetapi Tuhan merubah itu. Tuhan membalikan itu. Karena apa? Tuhan melihat ketulusan daripada janda itu. Jadi Tuhan tidak mau kita memandang rendah yang satu dengan yang lain. Siapapun dia, kita memandang bahwa kita semua adalah warga kerajaan surga. Amin. Amin. Ya, hormati dia, hormati mereka. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Siapapun dia, kita tidak usah memandang muka, kita tidak usah melihat membeda-bedakan. Tetapi Tuhan mau supaya kita melihat hal yang benar. Karena apa? Dia milik Tuhan. Saudara kita milik Tuhan.
Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja. Mau dia kaya, mau dia semiskin apapun juga, tetapi dia milik Tuhan. Amin. Nah, Tuhan bisa pakai orang-orang yang demikian. Bukan Tuhan pakai para pejabat untuk bisa memberikan kita, bukan. Tetapi Tuhan bisa memerintahkan burung gagak. Kalau tidak ada orang lagi yang bisa menolong kita, Tuhan bisa menyuruh burung untuk memberikan makan. Dia kita lihat roti dan daging setiap pagi dan sore hari. Ada persediaan makanan. Ya, karena apa? Dia Tuhan, sumber dari segala sumber berkat. Berharap sama Tuhan, berlindung sama Tuhan, tidak usah kita takut, tidak usah kita bingung, tidak usah kita pusing, tapi percaya sama Tuhan. Kalau hari ini kita belum ada berkat, tetap kita percaya sama Tuhan. Bukan kita meninggalkan Tuhan, bukan kita lari daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Semakin kita menjauh daripada Tuhan, semakin hidup kita tidak karuan. Kenapa? Kita lari dari pemeliharaan Tuhan, kita lari dari perlindungan Tuhan. Semakin kita menjauh, semakin hidup kita semakin berantakan. Lihat bagaimana Naomi dia keluar, dia memisahkan diri, dia bersama dengan keluarga memisahkan diri daripada umat Tuhan. Ketika ada kelaparan di Israel, mereka mulai memisahkan diri. Mereka pergi mendengarkan ada di kota ini yang luar biasa, banyak makanan di sana. Mereka lari ke sana. Tapi apa yang terjadi? Ketika Naomi kembali, dia bersama dengan mati. Dia pergi, dia membawa segala, tetapi dia pulang, suaminya hilang, anak-anaknya juga hilang, mati. Itu yang terjadi. Kenapa? Ketika kita lari, kondisi yang terpuruk sekalipun kita keluar dan kita mulai menjauh dari Tuhan, hidup kita bukan akan lebih bagus, hidup kita bukan akan lebih luar biasa, tetapi hidup kita semakin merana. Mungkin satu waktu, dua waktu, sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, kita masih merasa, tetapi selanjutnya hidup kita akan menjadi merana. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini, kondisi apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita perhatikan baik-baik. Tidak usah kita meninggalkan, tidak usah kita melari menjauh daripada Tuhan, tidak usah kita marah dan menyalahkan Tuhan, karena tidak penting. Kita minta Tuhan berkati kita, kita minta Tuhan perhatikan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara lihat janda ini, ketika dia hanya di last minute, Tuhan menolong dia. Elia dan apa yang dikatakan oleh Elia itu terjadi. Elia pun sendiri manusia biasa, tetapi dia mengatakan tidak ada bulan, tidak ada hujan selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Dan itu terjadi. Kekeringan melanda yang begitu luar biasa, kelaparan di mana-mana. Kalau sudah ada kelaparan, kekeringan, pasti terjadi banyak kejahatan. Benar? Akan terjadi banyak kejahatan. Orang mulai lihat mana yang ada, siapa yang punya hewan, siapa yang punya sumber makanan, pasti mereka lari ke sana untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Dan itu yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan Elia? Tuhan peliharanya, ya, Tuhan jaga. Kita adalah manusia biasa, Elia manusia biasa, kita sama dengan Elia. Tetapi apa yang terjadi dengan Elia, itu pun bisa terjadi dengan kita. Tinggal bagaimana kita punya hati dengan Tuhan, ya, bagaimana kita punya iman dengan Tuhan, bagaimana kita punya prinsip hidup dengan Tuhan. Kita tidak berubah setia dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau.
Sehingga apa? Kita melangkah hari demi hari. Walaupun kita merasa begitu sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Haleluya. Ini pada tegang semua. Engkau setegang. Coba berikan senyuman yang terbaik kepada kiri dan kanan. Haleluya. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan Elia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, bersiaplah dan pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana dan ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi apa? Engkau makan. Ya, mereka tidak pergi kepada janda yang kaya, orang yang kaya atau pejabat yang kaya yang punya ketersediaan banyak makanan, tetapi Tuhan perintah dia dikasih makan sama janda yang miskin, mungkin hanya punya kesempatan hidup itunya tinggal beberapa saat lagi. Setelah dia makan, dia buat roti dengan segenggam tepung dan juga dengan minyak yang sedikit. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan menuai, karena sampai detik-detik terakhir pun dia menantikan itu, dan Tuhan menolong dia. Ya, Tuhan menolong dia dan memberikan mereka makan sepanjang tahun. Dan saudara lihat bahwa tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Semakin diambil dia tetap ada, semakin dipakai dia tetap ada, semakin dituang minyaknya tetap ada. Karena apa? Surga yang memerintahkan itu semua. Ya, Tuhan kita adalah sumber dari segala sumber berkah. Ya, Dia menyediakan segalanya bagi kita. Nah, oleh sebab itu kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Kenapa kita mesti takut? Hari-hari ini kita nggak perlu takut. Tetap percaya sama Tuhan, tetap berlindung dalam naungan Tuhan, dan kita sama-sama maju dan kita tahu bahwa Tuhan pelihara kita semua. Amin. Hidup semakin hari ini semakin sulit. Di mana-mana terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, semakin bahan pokok semakin harganya semakin tinggi di pasar. Nah, kita melihat bahwa cabai aja pasti mahal. Ya, beras mulai naik kemarin dan segala macam. Apalagi kita akan masuk di tahun-tahun politik di depan. Semakin banyak hal akan terjadi, tetapi Tuhan mau kita jaga iman kita, kita jaga hati kita, kita tidak terganggu dengan apapun juga. Ya, walaupun orang di samping kiri kanan kita mulai memberikan isu-isu yang, tetap percaya sama Tuhan. Ya, tetap pegang firman Tuhan. Gak usah kita takut, gak usah kita ragu, gak usah kita bimbang. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pelihara. Kalau Elia, Tuhan bisa. Tuhan pelihara dia dengan luar biasa selama 3 tahun 6 bulan dalam kekeringan. Dia tidak takut apa-apa. Tapi apa? Tuhan yang pelihara dia. Dikasih makan sama burung, ya, pagi dan sore, sarapan yang luar biasa, roti dan daging. Itu bukan hal yang mudah. Tiap hari diantar. Nah, terus datang kepada janda. Begitu pun dia tetap hidup. Karena pernah sekali Elia minta apa? Minta mati. Tetapi dia nggak tahu bahwa di belakang dia masih ada orang-orang yang setia. Nah, nanti kita akan bahas itu. Tetapi kita lihat di sini bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita belajar dari sini. Bahwa Tuhan mau supaya kita tetap percaya sama Tuhan.
kondisi yang terburuk sekalipun, tetap kita percaya sama Tuhan, tetap kita andalkan Tuhan. Ya, itu yang terjadi dengan Elia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Tetap kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya kita tetap baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita, memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, membuat kita tetap kuat dalam iman kita hari demi hari, sehingga kita melangkah kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah takut. Ya, kita tidak akan pernah takut. Amin, amin, haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa, coba kita lihat dalam Roma 4 ayat 17, mulai ayat 17 dikatakan bahwa seperti ada tertulis, yang kau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa yang terjadi dengan Abraham, ya, di sini Abraham tetap percaya. Karena apa? Firman Tuhan katakan kepada Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya lah ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan berkuasa melakukannya, tinggal bagaimana iman kita. Abraham melihat bahwa imannya semakin diperkuat, dia tetap menetapkan prinsip dalam imannya, dalam hati, bahwa dia pegang teguh janji firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan pada dia, dan dia percaya bahwa itu akan digenapi dalam kehidupan. Ya, dia dikatakan bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Begitu banyak. Nah, itu yang terjadi dengan Abraham. Dia tetap pegang teguh, dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Yang bimbang siapa? Yang bimbang di sini siapa? Istrinya yang bimbang. Karena mereka mulai melihat bahwa umur mereka sudah tua. Tetapi Abraham tetap percaya Tuhan punya kuasa untuk melakukan hal yang tidak mungkin, dia akan bisa bikin mungkin. Hal yang tidak ada, dia membuat itu menjadi ada. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini bahwa apa yang terjadi dengan Elia pun demikian. Dia percaya bahwa Tuhan pelihara dia, dan janda itu pun percaya. Dia tidak pusing, dia tidak bingung, dia bikin aja seperti yang difirmankan oleh Elia, yang dikatakan oleh Elia. Nah, itu yang dia kerjakan. Dia buat satu roti bundar kecil dan dia berikan kepada Elia. Elia makan. Ketika Elia makan, dia mulai berfirman, dia mulai berbicara.
dia mulai berdoa buat janda itu. Dan minyaknya tidak pernah habis, tepungnya tidak pernah habis. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari, terus menerus, tidak pernah habis. Walaupun dalam tempayan itu, tetap di situ tidak pernah habis. Itu yang terjadi. Kenapa? Dia punya, wanita ini punya iman yang luar biasa. Wanita ini percaya apa yang dikatakan oleh dia. Dia pegang janji firman Tuhan dan dia tidak dikecewakan. Begitupun dengan kita. Kita pegang janji firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tetap pegang janji firman. Ingatkan lagi kepada Tuhan. Dalam doa kita ingatkan, Tuhan ada janji begini, ada janji begini. Kita ucapkan janji Tuhan, sehingga membuat jiwa kita menjadi kuat, membuat iman kita semakin teguh. Amin. Nah itu, jadi kita ucapkan dengan bersuara, firman itu masuk lewat telinga kita dan dia tinggal dalam hati. Jadi dirubah dari kata-kata itu yang mati, tulisan yang mati ini menjadi firman yang hidup. Nah itu yang dikatakan sebagai rema, menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya, kita ucapkan itu, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Pasti kita punya segala sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan. Katakan itu sama, ya, katakan itu sama. Minta itu dari Tuhan. Yang masih muda, minta dari Tuhan. Apa yang kau inginkan, minta dari Tuhan. Yang masih studi, minta dari Tuhan. Tuhan pastikan. Tetap kita dalam jalurnya Tuhan, kita pegang teguh janji firman Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Amin. Kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Janji firman Tuhan itu iya dan amin. Coba perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Abraham di situ. Dikatakan bahwa seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Perhatikan di situ, walaupun yang mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah, jangan biarkan ketidakpercayaan itu menghambat. Ya, kebimbangan itu menjadi penghambat, penghalang segala janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah biarkan itu, ketidakpercayaan. Kalau kita tidak percaya, ya, kalau kita mulai bimbang dan ragu, berarti kita tidak percaya sama janji Tuhan. Ya, jangan berharap bahwa kita akan menerimanya. Kenapa? Kita sendiri mulai ragu sama Tuhan, ragu sama apa yang Tuhan katakan. Nah, di sini dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, dia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Terus, nah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janji. Ya, dengan penuh keyakinan. Nah, Tuhan mau kita penuh keyakinan, kita percaya bahwa apa yang kita minta dari Tuhan,
pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mesti percaya. Jangan kita mulai berdoa meminta sesuatu dari Tuhan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kita mulai berdoa dengan begitu berapi-api. Tetapi mulai datang sebulan kita mendengar kata orang, kita mulai merosot, kita mulai pelan-pelan, kita mulai meninggal. Akhirnya apa? Kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini imannya semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh. Dia punya keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Janji Tuhan itu iya dan amin. Di sini dikatakan bahwa apa? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berarti apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oleh sebab itu mari tetap teguh di dalam Tuhan, berdiri teguh, berdiri kuat, jangan bimbang, jangan ragu. Jangan biarkan kebimbangan itu atau ketidakpercayaan itu menghancurkan iman kita, menghancurkan apa yang kita minta dari Tuhan, apa yang kita lagi sedang doakan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi. Tetapi mari hari ini kita mulai berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita minta apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan melaksanakan. Amin. Haleluya. Mari berdoa kita. Mari Bapak. Haleluya. Ya, kita kembali pada firman Tuhan tadi. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau mengajari kami pada pagi hari ini untuk kami tidak memandang rendah satu dengan yang lain, tetapi kami menghormati satu dengan yang lain. Kami percaya Bapak, apa yang Kau janjikan dalam firman pasti yang Kau genapi. Apapun yang kami minta daripada-Mu pasti yang Kau genapi. Dan Tuhan, Engkau mau supaya kami tetap teguh, berdiri kuat di hadapan. Kami tidak bimbang, tidak ragu, tetapi kami percaya kepada Engkau. Haleluya. Mari saudara ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lagi gumuli hari-hari ini, mari kita serahkan dalam tangan. Jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu, tetapi kita tetap percaya. Biarkan iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sama seperti apa yang Abraham katakan, bahwa dia semakin hari semakin diperkuat, semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, karena dia tahu apa yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan genapi. Mau itu lambat atau cepat, jangan pernah kita putus asa, tetapi kita percaya apapun yang kita minta daripada Tuhan, apapun yang kita gumuli hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa kita akan menerima. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ambil alih kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita bergumul dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita gumuli hari-hari ini, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita percaya, kita memperbaiki iman kita memperbaiki kembali. Terima kasih Bapak. Ini kami semua. Kami datang dengan berbagai macam permintaan di hadapan. Kami datang dengan berbagai macam iman kami. Kami datang Tuhan. Mari Tuhan ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, karena Engkau Allah yang berkuasa melakukan di bagi kami semua. Apapun yang kami lagi minta daripada Engkau,
Apapun yang lagi kami gumuli hari-hari ini, kami percaya kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami seperti biji mata Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sebagai yatim piatu. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, Engkau ada di kiri di kanan kami, bahkan Engkau menopang kami dari belakang. Engkau mendorong kami untuk terus maju di dalam Engkau. Roh Kudus, ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ini kami. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Engkau melihat iman kami tetap teguh di hadapan-Mu. Engkau melihat pergumulan-pergumulan kami sepanjang hari-hari. Apapun yang kami gumuli, kami percaya Engkau akan menggenapinya dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, mampukan kami untuk tetap berdiri teguh di hadapan-Mu, untuk tetap berdiri kuat di hadapan-Mu, sehingga kami tidak bingung, kami tidak bimbang, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tidak pernah meragukan apapun juga. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami mati kelaparan, tapi Engkau menopang kami. Engkau memberikan kami makan. Engkau memelihara kami seperti Engkau memelihara Elia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap pribadi kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami, sehingga kami kembali dari tempat ini bukan lagi biasa-biasa, tetapi kami ada beserta dengan Engkau, dan Engkau beserta dengan kami, dan Engkau memberkati kami. Apapun yang kami minta, Engkau menggenapi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi Bapa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Glory bagi. Oh, mari angkat suara kita menyembah Dia. Haleluya. Oh,
karena Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Hamba selesai berbicara firman, kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau taruh dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kami. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua di tempat ini, urapi kami semua, Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak ambil alih dan pimpin kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Percaya, katakan amin. Mari para pelayan. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami, para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu, kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur tiba di tangan kami semua, berkatilah baik setiap kami pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.
dan cawan dengan tangan kiri saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami imani seperti yang kami nyanyikan pada saat ini Tuhan. Kuasa darah Kristus menjadikan kami baru Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuhmu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minumlah, ingat dan percaya
bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa dan untuk kebaikan kita. Haleluya. Mari kita angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darah-Mu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala putus, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita.
untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat berlimpah-limpah ke atas setiap kami, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Haleluya. Oke. Iya, mari kita persiapkan perpuluhan kita. Boleh dibawa langsung ke depan. Ya, silakan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk setiap perpuluhan yang kita bawa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap perpuluhan yang kami sudah persiapkan dari rumah dan kami bawa ke tempat ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati kami baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha 30, 60, bahkan 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami minta, apa saja yang kami kerjakan, Engkau memberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari silakan kita akan memberikan persembahan. Ya, tetap kita bangkit berdiri. Kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami angkat setiap persembahan kami yang kami telah persiapkan dan kami bawa dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini dan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan, bahkan dalam studi kami pun Tuhan Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang mau ulang tahun? Oh, enggak ada. Oke. Selamat datang yang baru hadir. Ada dua saudara kita. Ada Bapak. Siapa namanya? Jemaat lama tapi baru muncul. Oke, selamat datang semua. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah betah di sini ya. Oke.
Tetap Bapak Ibu tetap berdoa buat segala apapun yang kita kerjakan yang untuk renovasi juga belum selesai. Doakan saja biar dalam minggu-minggu bulan ini bisa kita selesaikan. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita sudah mulai, kita sudah kerjakan, pasti semua akan diselesaikan. Ya, oke. Haleluya. Anak-anak kita udah mulai sekolah? Belum. Ada yang sudah mulai sekolah, mulai besok udah mulai sekolah. Ada yang belum. Ya, kita juga belum. Mungkin baru hari Senin depan. Bukan Senin minggu besok, tapi tanggal 10 ya. Ya, tanggal 10. Baru kita mulai masuk kembali. Haleluya. Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kembali lagi kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua dalam segala hal. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly di dalam nama Yesus, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan, dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau membuat yang tidak ada menjadi ada, dan kami percaya kami mau berdiri teguh di hadapan-Mu, dan kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Dan kami tahu satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai, Engkau ada beserta dengan kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami di jalan Tuhan, bersama dengan keluarga nanti. Setiba di rumah pun Engkau sertai kami sepanjang hari, sisa hari ini, dan Engkau memberkati kami, terus memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau mampukan mereka dengan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa, baik dalam segala hal Tuhan, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati Bapak Jokowi, Kau memberkati Bapak Ma'ruf Amin, para pejabat-pejabat yang ada di negara ini, para pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau berikan mereka kemampuan dalam mengelola semua yang dipercayakan pada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan, Engkau sertai, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan, memberikan kepintaran buat mereka untuk menerima setiap pelajaran Tuhan. Mampukan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, yang mengikutinya dengan dalam online Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dengan dalam YouTube nanti Tuhan, Engkau
memberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru dalam setiap hidup mereka hari lepas hari. Yang sakit pun Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan di dalam nama Yesus. Angkat segala kutuk sakit penyakit ini dan Engkau gantikan dengan pemulihan terjadi dalam setiap mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemulihan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus